hari di desa Panggigelan, tarian para mayat part 4. Mang Ohim dan para warga lain yang masih berada di area pemakaman nampak bekerja tergesa-gesa ketika membungkus kain hitam ke arah gamelan mereka. Gong, saron, bonang, dan kendang mereka tutup dengan kain hitam. Beberapa kali mereka menaburkan bunga dan beberapa wangi-wangian sebelum mereka mengumpulkannya di salah satu sudut pemakaman. Sudah selesai, kata Mang Ohim sambil memegang lampu minyak yang ada di tangannya. Para warga mengangguk pelan dan tak lama kemudian Mang Ohim berkata bahwa mereka harus membantunya untuk mengubur mayat-mayat itu dan mengganti baju jaipong yang mereka kenakan dengan kain kafan baru yang sudah dipersiapkan. Namun, tepat ketika mereka berjalan ke tengah-tengah makam, tiba-tiba saja sesuatu terjadi. Kenapa? Kenapa tubuhnya hilang? Tanya Mang Ohim pada seorang warga dengan suara yang gemetar. Mang Ohim yang membawa penerangan satu-satunya berusaha menyalakan kembali lampu-lampu minyak yang tadi sudah dimatikan ketika ritualnya selesai. Dan benar saja, tanah itu kosong karena mayat yang tadi dibongkar dan dibiarkan menari menghilang begitu saja. Wajah Mang Ohim tampak pucat karena tidak mungkin mayat-mayat itu menghilang begitu saja. Mereka sempat berkeliling ke pemakaman itu dan tidak ada satupun jejak atau petunjuk di mana mayat-mayat itu berada. Sehingga mau tak mau mereka harus mencari ke belakang pemakaman yang dimana itu adalah hutan lebat. Namun sebelum mereka sempat mencari lebih jauh, suara gamelan yang tadi terdengar kini muncul kembali dan terdengar oleh mereka semua. Suaranya terdengar pelan namun mengancam, seperti panggilan yang menyeret mereka masuk ke dalam kegelapan. Mang Ohim tahu bahwa ini tidak benar. Dia memegang lampu minyak di tangannya dengan lebih erat dan tak lama kemudian dia berkata kepada orang-orang yang ada di sana dengan wajahnya yang pucat, "Kita harus pergi sekarang. Laporkan ini ke Nyi Dwi sebelum hal buruk terjadi. Karena hal ini baru terjadi sekarang dan saya takut ada hal buruk yang akan terjadi nantinya." Pada malam itu, ada sebuah rumah yang sederhana di ujung desa. Rumah itu tampak berdiri sendiri di dalam kesunyian yang mencekam. Tidak seperti rumah dari keluarga Atmaja yang besar dan megah. Rumah itu tampak lebih kecil dan sederhana, bahkan lebih sederhana dari rumah-rumah yang ada di desa. Dindingnya masih terbuat dari kayu dengan catnya yang sudah mulai mengelupas. Atapnya sebagian sudah memakai genting tua yang sudah retak dan sebagian lagi masih memakai rumbia. Terlihat pula lampu minyak yang menggantung di sudut ruang tengah memancarkan cahaya redup yang membuat bayangan gelap di sudut-sudut ruangan menari seiringan dengan api yang ada di dekatnya. Bisri yang merupakan istri dari Mang Danar terlihat duduk di ruang tengah bersama dengan Ijah, istri dari Mang Ohim dan pemilik rumah ini. Dia terlihat santai setelah menyantap beberapa singkong rebus dan teh hangat yang ada di depannya. Jadi ingat dulu ya di desa ini, waktu nikah sama Adanar, lalu tak lama karena Teh Dewi pengen pindah ke rumah baru setelah menikah, kita semua akhirnya ikut bersama Teh Dewi di sana sehingga rumah itu kosong. Ija yang duduk di depannya hanya mengangguk, wajahnya tersenyum sambil menyeruput teh yang ada di tangannya. Iya Neng, Neng Sri sama Mang Danar itu adalah orang terakhir yang nikah di rumah itu. Awalnya Neng juga kaget dengan ritual pernikahan di sana yang sedikit berbeda dari apa yang Neng ketahui, katanya sambil menyimpan tehnya. Tapi
Ya mau gimana pun, ini juga adat kita, Neng. Adat keluarga Atmaja. Kalau nggak ada keluarga Atmaja, nggak akan ada desa ini, Neng. Apalagi ritual yang dilakukan sekarang sama Neng Widya. Itu adalah bagian dari adat keluarga Atmaja yang nggak bisa dilepaskan. Sehingga kita sudah terbiasa dengan hal itu di desa ini. Bisri hanya mengangguk pelan. Dia sebenarnya tidak terlalu kaget dengan hal-hal seperti ini karena dia juga berasal dari bagian keluarga yang memiliki faham yang sama ketika keluarganya ada di barat Pulau Jawa. Sehingga hal-hal seperti ini sudah lumrah. Meskipun dia sendiri tidak terlalu mengikuti dan memahami tradisi ini sepenuhnya karena dia adalah orang luar, sehingga tidak semua tradisi dan adat bisa ia ikuti selama menjadi bagian dari keluarga Atmaja. Bisri hanya menatap ke arah pintu depan yang tertutup rapat. Rupanya sudah hampir tengah malam sekarang dan tidak ada tanda-tanda dari suaminya yang akan menjemputnya. Suara jangkrik dan kodok saling bersahutan di tengah malam. Namun, seperti ada satu keanehan di balik harmoni itu, seperti ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Dan hal itu kini mengganggunya ketika ia sedang berada di dalam rumah tersebut. Neng Sri, saya tidur dulu ya, udah ngantuk. Kalau Neng Sri mau tidur mah, di kamar si Ujang aja kosong. Soalnya dia ada di kota, pulangnya seminggu sekali, kata Ija yang kini berdiri dan berjalan ke arah kamarnya. Bisri mengangguk sambil memaksakan senyumnya. Dia yang menjadi tamu hanya bisa terdiam di sana sambil menunggu suaminya menjemput. Karena dia tidak enak apabila tidur di rumah ini sekarang. Ija akhirnya masuk ke dalam kamarnya. Lalu tak lama menutup pintu kayu yang berderit pelan ketika ditarik. Kini hanya ada Bisri di ruang tamu. Dia duduk di atas tikar sambil sesekali menatap pintu dan jendela yang tertutup hordeng berwarna putih dengan beberapa noda debu di sekitarnya. Entah mengapa, dia merasa gelisah. Hatinya dipenuhi oleh ketidaknyamanan yang sulit dijelaskan. Apakah mungkin karena suasana rumah ini yang terlalu sunyi, atau mungkin karena dia masih memikirkan ritual yang sedang dilakukan oleh keluarga Atmaja di tempat ini? Dia yang hanya tahu tentang adat istiadat keluarga Atmaja dari suaminya membuat dia terus berpikir sesuatu yang buruk. Bisri memang hidup di dalam keluarga yang berkecimpung di dunia seni, sehingga ia sudah mewajarkan hal-hal ini karena dia juga tahu ada beberapa keluarga yang melakukan hal tersebut agar mereka bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Dan itu juga dilakukan di keluarga dirinya, tapi dengan cara yang berbeda dari keluarga Atmaja. Bisri berharap Mang Danar bisa segera datang menjemputnya, namun sampai sekarang dia tidak mendengar suara dari suaminya. Sehingga meskipun sekarang sudah lewat tengah malam, dia memutuskan untuk terjaga sepanjang malam hingga nanti ia bisa pulang dan tidur di rumah keluarga Atmaja. Namun, semakin lama ia terjaga, keheningan yang dia rasakan di tempat ini mulai terasa janggal. Suara jangkrik dan kodok yang awalnya terdengar di seluruh desa kini secara perlahan menghilang. Dia merasakan bahwa semua makhluk hidup di sekitaran rumah itu tiba-tiba diam serentak. Bisri hanya bisa menggigit bibirnya. Keheningan ini tidak wajar. Bahkan angin yang tadi sempat menggoyangkan daun pisang yang ada di depan rumah Mang Ohim tiba-tiba menghilang dan sunyi. Apalagi udara di dalam rumah terasa berat dan juga dingin, seperti ada hawa yang tidak enak masuk dari sela-sela kayu dan bilik bambu. Dia mencoba mengabaikan perasaan aneh itu. Namun, beberapa menit kemudian, ada suara yang tiba-tiba datang. Suara yang aneh muncul dengan samar secara perlahan, seperti terbawa angin yang muncul dengan lembut dari kejauhan. Tapi
Suara ini secara perlahan terdengar jelas, bahkan suasana yang sunyi di sekitar rumah membuat Bisri langsung berdiri dari duduknya dan mendengarkan suara itu dengan seksama. Apa ritualnya belum selesai ya? Sampai suara gamelannya terdengar sampai ke sini, gumamnya dengan nada sedikit ragu. Rupanya itu adalah suara gamelan yang mengalun di tengah kegelapan. Suara kendang dan bonang memecahkan ningat. Bahkan suara gong yang terdengar samar secara perlahan-lahan memenuhi malam. Bisri langsung mengerutkan keningnya. Dia menoleh ke arah jendela yang tertutup, lalu membukanya untuk mencari tahu asal dari suara tersebut. Dia menebak-nebak dari mana suara itu datang. Bahkan dia berpikir, apakah ritual yang dijalankan oleh keluarga Atmaja mengharuskan mereka memainkan gamelan sambil berkeliling desa. Bisri mulai menajamkan pendengarannya. Dengan kedua matanya yang fokus mencari asal suara tersebut dari jendela rumah, dia terus-terusan mencarinya. Meskipun dia tidak melihat satupun orang di sana. Ketika sedang fokus mencari asal suara itu, tiba-tiba saja gong. Suara gong berdentum. Suaranya terdengar lebih keras sehingga membuat jantung Bisri berdetak lebih kencang. Jujur, dia tidak menyukai suara itu. Seperti ada sesuatu yang menyeramkan dari irama tersebut. Tidak seperti lagu atau pupus Sunda yang terkenal dengan ritme yang cepat. Irama ini seperti sesuatu yang mencekam dan penuh dengan hawa yang gelap yang sulit dijelaskan. Bisri hanya bisa terdiam. Dia masih mencari dari mana asal suara itu berada. Meskipun rasa takut yang muncul akibat suara gong itu secara perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya. Tak lama kemudian, dia mendengar suara yang lain, suara yang muncul di luar dari suara gamelan tersebut. Bisri seketika terdiam. Suaranya seperti ada di belakangnya. Tangannya gemetar tanpa sadar ketika ia mendengar sesuatu yang seperti diseret di tanah. Dia takut untuk melirik ke belakang. Wajahnya mulai terlihat pucat dan hanya mulutnya yang kini terbuka lebar mencoba memanggil Ija yang sekarang sudah tidur di dalam kamar. Ija, Ija. Tidak ada jawaban. Rumah itu masih terasa sunyi dan hanya diisi oleh suara gamelan dari luar yang terdengar menakutkan. Dia sering melihat pagelaran dengan suara-suara gamelan yang terdengar sepanjang malam. Bahkan dia adalah seorang istri dari Mang Danar yang seringkali ikut dalam pagelaran tersebut. Namun tak mengapa, suara gamelan kali ini terdengar sangat menyesalkan dan menakutkan. Bisri menarik nafas panjang. Dia mencoba menenangkan dirinya, lalu memaksakan tubuhnya untuk berbalik sepenuhnya. Wajahnya benar-benar pucat. Dia sangat ketakutan. Bahkan tubuhnya bergetar ketika ia membalikkan tubuhnya pada saat itu. Namun seketika tubuhnya membeku karena ternyata di belakangnya tak ada apa-apa. Bersamaan dengan hilangnya suara sesuatu yang diseret di belakang sana. Ruangan tempat dia berdiri kosong. Tidak ada yang diseret, tidak ada sosok apapun yang menampakkan dirinya sehingga membuat dia keheranan. Dia mencoba untuk mengatur nafas, mencoba menenangkan dirinya. Mungkin ini bagian dari ritual, sehingga Ija juga sepertinya tidak terganggu oleh suara-suara seperti ini. Gumamnya dalam hati. Dia memegang dadanya, lalu menurunkannya dengan tarikan nafas yang panjang. Dengan nafas yang lebih tenang, Bisri kembali membalikkan badannya dan melihat keluar jendela. Namun, tubuhnya yang tadi sudah tenang, kini mendadak terguncang kembali. Jantungnya yang tadi sudah normal, kini berdetak kencang. Nafasnya yang tenang mulai terasa berat. Dia tidak menyangka ada sesuatu yang berdiri tepat di balik jendela. Wajahnya terlihat sangat jelas. Dia terlihat sedang menatap dengan jarak 1 meter jaraknya dan hanya terhalang oleh kaca tipis yang ada di depan. Matanya terbelalak karena di sana ada sesosok penari yang mengenakan pakaian jaipong dengan hiasan kepala yang masih menempel di sana. Tubuhnya seperti terdiri dari kulit dan tulang dengan wajah yang pucat seperti mayat.
Bisri yang berada di dekat jendela bisa dengan jelas melihat kulit wajahnya yang sudah mengelupas dengan kedua matanya yang kosong dan berongga. Astaga, bisik Bisri dengan salah satu tangan yang menutupi mulutnya. Sosok itu berdiri diam beberapa detik di balik jendela, namun itu cukup membuat tubuh Bisri membeku. Dia tahu tentang ritual itu. Dia tahu bahwa ritual tersebut adalah menari bersama mayat-mayat leluhur Atmaja. Namun dia tidak tahu bahwa mayat-mayat itu akan muncul di depannya pada malam ini. Hal itu tentu saja membuat dirinya syok dan ketakutan karena baru kali ini dia melihat mayat yang memakai pakaian jaipong tepat di depan matanya. Mayat itu hanya menatapnya, namun tiba-tiba wajahnya kemudian bergerak, bibirnya yang sudah membusuk perlahan-lahan melengkung, berubah menjadi senyuman yang mengerikan. Busri hanya bisa mematung. Suara yang tadi ia keluarkan mendadak menghilang, dan setelah itu terdengar suara sesuatu yang dibuka dari pintu belakang yang gelap, dan tak lama kemudian ada sebuah langkah kaki yang bergerak secara perlahan seperti dipaksa berjalan hingga terseret di lantai. Awalnya itu hanyalah bayangan gelap yang bergerak sangat lambat, namun secara perlahan lampu minyak yang menyala redup memperlihatkan wujudnya. Bisri yang membeku hanya bisa menolehkan wajahnya. Di sana terlihat sebuah tangan yang diangkat ke atas dengan selendang yang ia pegang. Lalu tak lama muncul sesosok tubuh yang kurus dengan pakaian jaipong yang bau dengan tanah kuburan. Rambutnya nampak terurai dan kotor. Lalu kedua matanya kosong dan menghitam yang sedang menatapnya dari kejauhan. Mereka muncul secara perlahan bersamaan dengan suara gamelan yang muncul entah dari mana. Suara ini benar-benar membuatnya ketakutan karena dari sela-sela suara bonang, saron dan rebab serta kendang dan gong menciptakan sebuah aura mistis yang kuat. Sosok yang merupakan mayat penari itu kini mendekat dengan mengangkat kedua tangannya yang kaku itu ke arah Bisri. Sosok itu seperti kesulitan untuk berjalan, sehingga langkahnya seperti diseret, gerakannya terlihat terarah. Bahkan Ija yang tidur di kamarnya dilewatinya. Dia hanya berjalan mendekati Bisri pada saat itu. Bisri seketika mundur hingga punggungnya menempel ke jendela, dan di balik jendela mayat penari jaipong yang muncul di sana hanya diam dan menatapnya dengan tatapan mengerikan. Kedua mata Bisri terbelalak, wajahnya pucat, nafasnya berat dengan jantung yang berdetak dengan sangat kencang. Dia ingin sekali berlari, namun tubuhnya tak bisa bergerak. Kemudian, tepat ketika ia tak bisa berbuat apa-apa, tiba-tiba saja, gong! Suara gong menggelegar, dan hal itu membuat pintu depan terbuka. Di sana, Bisri melihat ada satu mayat lagi yang masuk. Dia mengintip dari balik pintu dengan tatapan yang kosong. Tak lama kemudian sosok itu tersenyum dan memiringkan wajahnya. Setelah itu sosok itu bergerak masuk. Gerakannya terlihat lambat dan patah-patah, namun ritmenya mengikuti suara gamelan yang kini terdengar begitu keras ketika pintu depan terbuka lebar. Dari pintu depan, mayat-mayat itu merangkak masuk. Tubuh mereka bergerak dengan cara yang tidak wajar dan secara perlahan mengelilingi Bisri yang ketakutan. Bisri tidak lagi bisa menahan ketakutannya. Ia mencoba memaksa tubuhnya untuk bergerak. Semakin lama, rasa ketakutan itu semakin berkumpul di kepalanya. Dan tak lama kemudian, "Wija!" dia berteriak. Jeritannya menggema di dalam rumah, tapi entah mengapa Ija tidak muncul di balik pintu. Dia seperti tertidur lelap dan tak tahu bagaimana keadaan ruang tengah rumahnya yang kini dipenuhi oleh mayat. Mayat-mayat itu semakin mendekat. Tarian mereka semakin cepat dan tidak terkendali. Bahkan salah satu dari mereka kini meraih tangan Bisri. Cengkramannya sangat kuat dan dingin sehingga Bisri seketika berontak. "Lepaskan,
Lepaskan aku, Bu Ija, tolong Bu. Bu Sri kembali berteriak, namun mayat itu seperti tidak peduli. Cengkramannya semakin erat dan menarik tubuh Bisri di tengah-tengah mereka. Prang! Tiba-tiba mayat yang ada di balik jendela langsung membenturkan kepalanya, bahkan kaca jendela tersebut pecah dan pecahnya langsung terlempar ke arah Bisri sehingga ia terluka. Situasinya semakin tidak terkendali. Beberapa dari mayat itu membuka mulut dan terlihat air liurnya yang berbau busuk tercium, apalagi di tengah-tengah ketakutannya itu. Salah satu mayat yang ada di balik jendela tiba-tiba menggigit lehernya dan hal itu membuat daging dan urat-uratnya keluar seketika. Darah yang bercampur dengan bau busuk mayat kini memenuhi udara. Bisri kembali berteriak dengan mulutnya yang kini berdarah. Bu Ija, tolong Bu. Bisri kini sudah tidak berdaya. Mayat-mayat penari itu tak lagi bergerak seperti manusia, memangsa Bisri dengan rakus. Tubuh yang kaku itu kini menutupi Bisri. Wajah-wajah mereka yang setengah membusuk kini mendekat tanpa ampun. Salah satu dari mereka menggigit lengannya, menancapkan giginya ke daging yang masih segar. Jeritan Bisri menggema di ruangan itu, memecah keheningan malam yang kini mencekam. Krak! Terdengar suara keras dari salah satu lengan Bisri yang dipatahkan oleh salah satu mayat itu. Cairan merah seketika mengalir dari tubuh Bisri sehingga membuat bau anyir memenuhi ruangan. Sedangkan mayat yang lain melompat dan mendekat dengan kedua mata yang berwarna merah. Sosok-sosok itu menggigiti bagian yang lain hingga Bisri tidak berdaya. Suara gemelan yang terus menggema terdengar di tengah jeritan pilu dari Bisri. Suara gong yang memecah keheningan seperti menyamarkan teriakannya. Lalu suara saron dan ponang seperti menuntun para mayat itu untuk semakin mendekat ke arah Bisri. Mayat-mayat itu masih terlihat seperti menari. Meskipun mereka menggigiti tubuh Bisri, tapi kedua tangannya nampak sedang memegang selendang yang ada di pinggangnya. Meskipun tarian itu bukan untuk hiburan, melainkan untuk pembantaian. Suara gaduh itu akhirnya membuat Ija bangun. Entah mengapa, dia baru bangun setelah beberapa kali teriakan terjadi di dalam rumahnya. Dengan wajahnya yang masih mengantuk, ia menggosokkan salah satu tangannya ke mata sambil membuka pintu kamarnya. Namun, tepat ketika dia melihat kondisi di tengah rumah, tubuh Ija seketika membeku di hadapannya. Dia melihat Bisri yang sudah tergeletak di lantai. Tubuhnya dicengkram oleh dua mayat penari. Salah satunya sedang mencakar punggungnya, sementara yang lainnya menggigit pahanya. Gigi-giginya yang tajam mengoyak daging Bisri dengan kasar, sehingga bau busuk yang tercampur dengan bau anyir darah memenuhi ruangan. Hal itu membuat perut Ija langsung mual. Wajah Ija langsung pucat, matanya terbelalak. Ia tak percaya ketika melihat pemandangan yang begitu mengerikan. Dia tahu tentang ritual ini sebenarnya, namun dia tidak tahu kenapa mayat-mayat itu datang ke rumahnya. Apa ada yang salah dengan ritualnya? Gumam Ija dengan wajah yang pucat. Ija mencoba untuk mundur. Lantai kayu yang menjadi alas rumahnya menimbulkan suara yang memecah konsentrasi dari para mayat. Salah satu dari mereka tiba-tiba berhenti menggigit Bisri. Sosoknya tidak terlalu tua, tidak seperti mayat-mayat yang lain, sehingga Ija seperti mengenalinya. Kepala dari mayat itu menoleh secara perlahan ke arah Ija, dan tak lama kemudian matanya yang merah menatapnya dengan tatapan yang mengerikan. Nyimas Mayang, gumamnya. Ija gemetar karena mayat yang dilihatnya adalah sosok yang dia kenal, yaitu Nyimas Mayang, yang merupakan ibu dari Nyi Dwi yang sudah meninggal. Ija tak bisa bergerak, tubuhnya kaku seperti patung dengan mulut terbuka. Dia ingin berteriak di tengah-tengah Bisri yang kini tidak berdaya, namun tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Ketika mayat dari Nyimas Mayang itu mulai berdiri dan melangkah ke arahnya dengan gerakan seperti melayang, Ija akhirnya sadar dari tubuhnya yang membeku
Dan seketika suaranya keluar sebelum akhirnya ia bisa menggerakkan badannya. Astaga, Nyimas Mayang, saya harus memberitahukan ini kepada Nyimas Dwi, katanya dengan wajah yang pucat dan langsung membalikan badannya. Ija seketika berlari melalui pintu belakang dengan jantung yang berdebar hebat. Pintu yang berada di dapur dan terbuka sedikit itu langsung ia tendang sekuat tenaga. Suara engsel yang berderit karena benturan keras dari kakinya menciptakan dentuman keras. Dan tepat ketika ia berada di luar, dia baru sadar bahwa ada suara gamelan yang muncul entah dari mana dan membuat suasana di luar rumah mencekam. Suara gamelan itu tidak seperti biasanya, hanya mendengarkannya saja membuat dirinya merinding. Dia tahu suara gamelan ritual yang sering dijalankan oleh keluarga Atmaja, apalagi Mang Ohim adalah orang yang mengurus berbagai hal di rumah besar itu selama beberapa generasi, sehingga ia mau tak mau harus mengetahui segala yang ada di dalamnya. Dia juga tahu ritual itu, bahkan dia sempat menyiapkan bahan-bahan bersama suaminya ketika Nyi Dwi melakukan ritual tersebut. Namun, dia tidak menyangka bahwa semuanya akan seperti ini sekarang. Sepanjang ia berlari meninggalkan rumah, pikirannya terus memikirkan kesalahan apa yang terjadi di sana sehingga membuat mayat-mayat itu datang ke rumahnya. Dia tidak berani menoleh ke belakang. Dia takut kalau mayat-mayat itu mengejarnya sekarang. Kakinya melangkah di atas tanah yang dingin. Setiap langkahnya terasa berat, seakan-akan ada sesuatu yang menarik tubuhnya ke belakang. Tapi Ija memaksa kakinya untuk bergerak, dan satu-satunya yang dia akan tuju untuk mencari pertolongan adalah rumah keluarga Atmaja. Suara gamelan itu perlahan-lahan pudar ketika ia semakin jauh dari rumahnya. Dia yang kini berlari melewati desa nampak melihat desa itu masih sepi dan tidak menyadari bahwa ada mayat-mayat keluarga Atmaja yang sedang meneror dirinya. Ija terus berlari dengan tenaga yang sudah terkuras habis, dan ketika dia akan berbelok ke arah halaman keluarga Atmaja, dia dikejutkan oleh cahaya dari lampu minyak dari kejauhan. Ija melihat beberapa orang yang nampak berjalan ke arah rumah keluarga Atmaja. Langkah mereka terkesan terburu-buru, wajah-wajah mereka juga nampak panik ketika berjalan, dan ketika Ija melihat dengan seksama, di sana ada seseorang yang sangat ia kenal. "Mang Ohim!" jerit Ija dengan suara yang parau. Mang Ohim dan beberapa warga yang bersamanya segera menghentikan langkah mereka. Dan tak lama kemudian, wajah Mang Ohim sedikit pucat ketika melihat istrinya berlari dengan kondisi wajah yang penuh ketakutan. "Ija, ayah naon? Kenapa sampai ketakutan begitu?" tanyanya sambil bergegas menghampirinya. Dengan nafas ternganga, Ija langsung menunjuk ke arah rumahnya yang tertutup oleh kegelapan. Itu Nyimas Mayang. Nyimas Mayang bangkit lagi. Lalu digigitin Bisri dengan para mayat yang datang ke rumah." Ija berkata seperti itu dengan kedua mata yang berurai air mata di dekat Mang Ohim. Beberapa warga yang mendengar hal itu saling bertatapan. Wajah mereka pucat karena mereka tahu bahwa tak jauh dari rumah Mang Ohim ada rumah-rumah yang mereka tinggali oleh keluarganya, dan sepertinya mereka tidak tahu bahwa teror tersebut bisa membuat keluarga mereka ada dalam bahaya. Dia menoleh ke arah para warga yang sama gelisahnya atas apa yang baru dikatakan oleh Ija. "Apa yang akan kita lakukan sekarang? Membawa mayat-mayat itu ke pemakaman atau gimana?" kata salah satu warga. "Sepertinya kita harus laporkan dulu dan berangkat dengan Wakusman, Mang Danar, dan Nyi Dwi agar semua bisa terkendali." Beberapa warga nampak terdiam, lalu salah satu dari mereka kembali berkata, "Wah, sepertinya saya harus pulang. Rumah saya dekat dengan rumah Mang Ohim. Saya takut anak dan istri saya diteror juga apabila mereka mendatangi rumah saya," katanya sambil berlari meninggalkan Mang Ohim dan Ija.
Beberapa warga yang ada di belakangnya mengangguk, lalu tak lama kemudian mereka pun berlari meninggalkan Mang Ohim dan menyusul salah satu warga yang sudah berlari lebih dulu. Mang Ohim tidak menahan mereka karena dia sadar bahwa mereka memiliki keluarga untuk mereka jaga, apalagi ada kabar bahwa Bisri sudah menjadi korban. Mang Ohim berpikir, kenapa mereka mengincar Bisri? Sebenarnya ada apa dengan mayat-mayat ini? Ija yang panik seketika langsung mengajak Mang Ohim agar berjalan ke rumah keluarga Atmaja dengan segera. Dia tidak ingin membuang waktu karena melihat kondisi Bisri tadi. Mang Ohim hanya mengangguk. Lalu tak lama dia melangkahkan kakinya ke arah rumah Atmaja dengan wajah yang tegang, dan tak lama kemudian suara gamelan yang tadi menghilang kini kembali terdengar secara samar-samar, dan hal itu sepertinya pertanda buruk bagi semua warga desa yang ada di sana. Sementara itu di rumah keluarga Atmaja, aku yang kini sudah sampai di rumah hanya duduk di sudut ruangan dengan perasaan yang bercampur aduk. Tubuhku bersandar pada dinding kayu yang dingin dengan kepala yang tertunduk sambil memikirkan kata-kata yang aku dengar setelah aku mengacaukan ritualnya. Tubuhku terasa lemas. Aku seperti ingin tertidur pulas di sana, namun mataku seperti tak mau terpejam. Rasa kantuk yang seharusnya aku rasakan tergantikan oleh rasa cemas yang mencekik dada. Di depanku, ibu terus mondar-mandir dengan wajah yang masam. Suara langkahnya di lantai kayu masih terdengar tajam dan penuh amarah. Berkali-kali dia melayangkan tatapan ke arahku, membuatku semakin terpuruk dan hanya bisa diam tanpa berani menatap matanya. "Widya," kata ibu dengan nadanya yang tegas dan dingin. Aku hanya bisa mengangkat wajahku sedikit, namun tak berani untuk menatap mata ibu secara langsung. "Ibu sudah bilang, jangan buat kesalahan lagi. Ini adalah sebuah ritual agar kamu bisa menjadi seperti ibu ketika muda dulu, mengangkat derajat keluarga Atmaja agar terus terkenal di masyarakat luas." Aku tidak bisa menjawab, hanya bisa menunduk lebih dalam. Suaraku terasa tertahan di tenggorokan dan aku seperti tidak ingin membantahnya. Aku tahu aku melakukan kesalahan yang tidak aku ketahui, dan aku juga tahu apa yang ia katakan ketika ritual itu gagal. Jujur, aku juga takut mengingat ucapan dari salah satu mayat di sana yang menginginkanku sebagai balasan dari kesalahan yang aku perbuat. Namun aku terlalu takut untuk membicarakan itu pada ibu, Wakusman dan Mang Danar yang kini bersamaku ketika sedang berada di rumah langsung berkata, "Wih, sudah cukup. Jangan ungkit-ungkit lagi kesalahan itu. Lebih baik kita mempersiapkan semuanya kembali untuk mengulang ritual itu esok hari," kata Wakusman yang mencoba membuat ibu terdiam. "Widya sudah cukup lelah. Aku sudah bilang kepadanya bahwa dia harus memastikan dirinya untuk tidak melakukan kesalahan ketika kita melakukan ritual itu lagi besok." Dia terlihat sibuk dengan beberapa peralatan yang akan digunakan besok. Beberapa sesajen yang tersisa ia kumpulkan kembali, lalu membungkusnya dengan kain putih agar ia besok bisa melakukan persiapan itu lagi dengan Mang Ohim yang belum juga datang hingga saat ini. Mang Danar yang sejak tadi duduk di dekat Wakusman akhirnya ikut bicara. "Wih, Wakusman benar. Tidak ada gunanya kita menyalahkan Widya terus-menerus. Kita berdoa saja kalau leluhur kita tidak marah atas apa yang terjadi. Semoga mereka tidak kecewa dan memaklumi atas kesalahan yang dilakukan." Ibu hanya bisa terdiam ketika mereka berdua berbicara. Dia tidak menjawab apa yang mereka katakan. Dia hanya melipat kedua tangannya di dada dan berdiri di dekatku dengan wajahnya yang penuh kekecewaan. Aku mengangkat wajahku sedikit, mencuri pandang ke arah mereka bertiga. Wakusman dan Mang Danar terlihat sibuk kembali tentang persiapan ritual yang harus mereka ulangi dari awal besok.
Mereka juga terlihat membahas apa kesalahan yang aku lakukan tadi, lalu bagaimana mereka bisa menenangkan para leluhur apabila mereka marah atas apa yang terjadi. Mereka juga berdiskusi atas apa yang akan aku lakukan agar bisa menari tanpa kesalahan ketika mereka bangkit sepanjang ritual berjalan. Aku seperti ingin menawarkan bantuan, bahkan aku ingin memberitahu ucapan dari salah satu mayat itu ketika ritual tadi gagal. Namun, rasanya aku lebih baik duduk terdiam di sudut ruangan dan berharap malam ini bisa segera berlalu dan apa yang mayat itu katakan tadi tidak akan menjadi hal buruk padaku hingga semua selesai. Aku terdiam cukup lama, mungkin sudah 15 menit sambil melihat mereka berdiskusi. Lalu tak lama kemudian Mang Danar berdiri dan menatap ke arah kami bertiga. Wah, nungguin Mang Ohim kayaknya masih lama. Sepertinya saya akan pergi sebentar jemput si Sri. Kasihan, dia pasti nggak bisa tidur karena saya sudah janji untuk jemputnya. Ibu yang mendengar hal itu hanya bisa menjawab dengan nada yang dingin, sedangkan Wakusman hanya mengangguk. Ya sudah, jemput si Sri, lalu kembali lagi ke sini. Karena kita masih punya banyak hal yang harus dipersiapkan untuk ritual itu lagi besok. Jawab ibu dengan nada yang pelan dan dingin. Mang Danar mengangguk, lalu ia mulai berjalan ke arah pintu dan menarik pintu itu perlahan. Tepat ketika ia sudah membuka pintu, langkahnya terhenti. Pandangannya langsung mengarah ke beberapa orang yang berjalan ke arahnya dengan wajah-wajah mereka yang cemas. Di sana juga terlihat Ijah yang ada di dalam rombongan. Hal itu tentu saja membuat Mang Danar terdiam dan keheranan karena Ijah tidak mungkin meninggalkan Bisri sendirian di dalam rumahnya. Dengan wajah yang benar-benar pucat dan nafas yang ternganga, Ijah langsung berteriak ke arah Mang Danar dengan mata yang terlihat memerah dan tubuhnya yang bergetar hebat. Neng, Neng Sri, Neng Sri. Suaranya terputus ketika berteriak dan hal itu membuat Mang Danar panik bersama dengan Wakusman dan ibuku yang berlari keluar. Kenapa sih Sri? Tanya Mang Danar yang berlari mendekat padanya. Dia dimakan. Dia dimakan sama mayat Nyimayang, kata Ija yang kini terisak dengan air mata yang keluar. Tubuhnya gemetar. Lalu tak lama kemudian Mang Ohim langsung angkat bicara. Suaranya berat dan penuh tekanan. Maafkan saya. Tadi ketika selesai ritual, mayat-mayat itu menghilang. Dan ternyata rupanya muncul kembali di rumah saya. Dan kata istri saya, Neng Sri kini menjadi korban. Hal itu membuat semua hening sejenak, butuh beberapa detik agar mereka menyadari bahwa ada yang salah dengan mayat-mayat tersebut. Lalu tak lama kemudian, Mang Danar langsung berlari meninggalkan kami semua, mencoba mengecek kondisi istrinya yang ada di rumah Mang Ohim. Dia tidak mengatakan apapun ketika berlari, namun wajahnya nampak menyimpan amarah karena dia tidak menyangka bahwa akan terjadi hal seperti ini ketika ritual tadi gagal. Ija hanya bisa menangis lebih keras dengan kedua tangannya menutupi wajahnya. Ibu semakin parah, apalagi ketika dia mendengar bahwa mayat-mayat itu menghilang, lalu datang ke rumah Mang Ohim sehingga Bisri menjadi korban. Widya! Teriakan ibu benar-benar keras. Dia sepertinya marah karena kesalahanku. Aku hanya bisa memandangi kakiku yang bergetar dengan tetesan air mata. Aku hanya bisa menyalahkan diriku yang bodoh, yang kini melakukan hal yang fatal dan membuat mayat-mayat itu marah sekarang. Wakusman yang ada di dekat ibu langsung menepuk pundak ibu dengan keras. Kedua matanya melotot dan berkata padanya, Wi, diam kamu. Ada yang lebih penting dilakukan daripada menyalahkan Widya terus, katanya dengan nada yang marah. Ibu yang mendengar bahwa Wakusman marah padanya hanya bisa menahan amarahnya. Dia hanya mengepalkan tangannya. Sedangkan Wakusman tiba-tiba berkata kepada Mang Ohim untuk mengambil sisa-sisa sesajen, lalu mengajaknya kembali ke rumahnya untuk membawa mayat-mayat itu kembali ke kuburan agar tidak berkeliaran di desa.
Kita susul si Danar. Sebelum semuanya terlambat, kita akan buat mayat-mayat itu kembali ke makamnya. Mang Ohim dan Ija hanya bisa mengangguk. Namun, ketika mereka akan berangkat, tiba-tiba ibu berkata, "Apakah kita harus meninggalkan Widya di dalam rumah?" Tanyanya dengan sedikit cemas. Rupanya, di dalam kemarahannya, masih ada rasa cemas yang dia rasakan padaku. Namun, Wakusman berkata bahwa aku lebih baik diam di rumah terlebih dahulu dan tidak melakukan apapun hingga kepanikan ini mereda. Wakusman berkata seperti itu karena dia takut aku akan melakukan kesalahan lagi apabila ikut bersama mereka. Sehingga lebih baik aku diam di rumah karena kini ada Bisri yang sudah menjadi korban sehingga dia harus cepat-cepat diselamatkan. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah tarian para mayat, kisah dari Bang Sidik, Tanya Demit. Waduh, makin serem aja ya. Di part keempat ini makin mencekam aja suasananya, makin mencekam aja horornya di sini. Sosok para penari, mayat para penari itu datang menggentayangi desa Pangigelan tuh. Waduh, ngeri banget ya. Dan itu semua terjadi setelah ritual yang gagal yang telah dilakukan oleh Widya. Dan di sini Widya juga semakin khawatir ya, apakah dirinya juga akan ikut ditarik. Dan cukup menarik di sini kenapa yang diambil, yang disikat duluan tuh Bisri ya, bukannya Bi Ija atau yang lainnya. Apa karena Bisri adalah orang luar, bukan warga desa setempat, bukan dari keluarga Atmaja? Makin penasaran aja pastinya teman-teman semua. Besok jangan sampai ketinggalan untuk part kelimanya karena pasti akan lebih serem lagi. Wow, keren banget. Dan buat teman-teman yang suka baca, wajib banget nih ngunjungin karya karsanya Tanya Demit. Dan juga bisa di follow ya, diikuti akun Twitternya supaya bisa tahu lagi nih apa sih kisah-kisah terbaru dari Bang Sidik atau Tanya Demit. Dan buat Bang Sidik, terima kasih atas izinnya saya untuk bisa membawakan kisah yang luar biasa ini. Dan ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat teman-teman yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share ya. Link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan juga buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Entry, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Entry ini kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.